Lalu Bu, untuk pemasarannya sendiri, pemasarannya di dalam Lampung kah? Habis itu apakah sudah keluar? Apakah sudah menggunakan marketplace, digitalisasi, dan omsetnya gimana Bu? Kan yang mana gitu? Kalau aku sih terus terang, kita sudah ada di, kita buka Tokopedia ada, Shopee ada, boleh sebut merek ya? Kita pakai itu. Kita sudah sempat 2 kali kirim. Ke satu ke Jakarta, kemudian yang satunya itu kita paling jauh ke Manado. Ke Manado kirim. Kalau berarti bisa dibilang marketnya kuat di Lampung dulu ya? Enggak, marketnya itu justru di luar. Oh, malah di luar? Di luar, karena orang-orang luar apalagi yang di kota-kota besar itu mereka sudah sangat familiar, banyak yang familiar karena kan mereka banyak tuh ada yang diet keto atau apa. Dulu tuh awalnya aku ditantang temanku itu yang dia keto. Coba dong buat makanan untuk kita gitu loh. Itu salah satu juga. Tapi kalau keto itu kan mahal. Iya, tepung kelapanya aja per 100.000 sekilo. Bener. Kalau mokaf kan cuma 8.500. Iya, melimpah lagi di sini. Banyak kan di Lampung. Jadi kita gunakan apa yang ada di Lampung. Apa yang ada di Lampung kan berarti kita juga membantu teman-teman UKM juga kan sama bela dan beli produk UKM. Nah benar tuh, cakep banget. Ibu ini oke juga loh Bu. Sama ini sih Bu, kan ini diversifikasi pangan ya Bu ya. Kan tadi Ibu pernah menyebutkan kalau misalkan UMKM Lampung banyak loh yang udah memproduksi mokaf. Banyak. Tapi ada juga nggak Bu yang misalkan sudah memproduksi turunannya mokaf kayak Ibu bikin ini gitu yang menggunakan itu? Ada. Sudah banyak? Sebetulnya lumayan banyak sih Mbak, tapi mungkin gini, mungkin ya alhamdulillahnya kayak aku, yaitu dia ya lingkungan mensupport. Kemudian aku ketemu di sini banyak ketemu dengan orang-orang yang memberi jalan gitu loh, kayak dinas, kemudian termasuk ada instansi BUMN itu yang challenge aku banget. Kalau kamu mau jadi pimpinan saya, dia bilang buat 3 apa ya, pokoknya buat sesuatu yang bisa saya jinjing untuk oleh-oleh yang mencirikan Lampung. Jadi waktu itu dia pilihannya itu all about coffee, all about banana, or something else which can describe Lampung. Aku sempat buat brownies kopi. Nah waktu itu udah jalan nih, sempat mau dimaklon sama salah satu toko oleh-oleh yang besar di Lampung. Tapi waktu itu kendalaku adalah karena aku pakai bubuk kopi asli, itu agak susah. Karena roasting dan lain sebagainya mempengaruhi rasa. Betul. Nah, terus akhirnya kemarin waktu aku sodorkan mokaf, justru lebih tertarik. Oh, daya tariknya tinggi berarti? Banget. Daya tariknya dan apa ya, daya jualnya karena segmentasinya belum terlalu luas gitu. Karena kan orang gitu loh, balik lagi ya Mbak, semenjak pandemi kan orang lebih apa ya, ke gaya hidup sehat lah. Bener. Itu yang kita coba tangkap peluangnya, kemudian itu juga yang kita jual. Iya benar. Jadi menjual apa ya, menjual story-nya. Value chain. Bu, tadi ini belum kejawab nih Bu. Apa? Omsetnya berapa Bu? Kalau misalkan antara yang tidak pakai mokaf sama yang pakai mokaf, banyak. Sementara ini memang masih sih Mbak, yang tidak pakai mokaf masih di atas gitu. Tapi ini yang mokaf bakal naik. Kita berharapnya ini nanti suatu saat bisa sama atau mungkin ada satu yang di atas gitu loh. Siapa tahu kan nanti habis ini toko oleh-oleh pada tertarik kan. Kayak kemarin salah satu toko oleh-oleh yang lumayan besar di Lampung gini. Oke deh Mbak, boleh kirim ya ke toko. Nah itu kan itu sudah peluang kan. Iya benar. Dan ini termasuk juga selain sehat mendukung diversifikasi pangan ya Bu. Betul, ya, biar kita nggak tergantung dengan satu bentuk gitu. Mendukung program pemerintah. Bener. Pengurangan impor, kemudian kita membantu
teman-teman kita yang produsen mokaf, kemudian yang petani singkongnya kan, kalau banyak demand kan otomatis akan naik kan harga. Iya, benar. Jadi keren. Kita coba dari hulu ke hilir. Ih keren deh Bu. Bukan yang keren, yang di belakangku. Betul, ini juga aku mau nanya sih Bu, apa namanya, kan sudah dipasarkan juga sampai keluar, habis itu sudah apa namanya di dalam Lampung pun juga sudah kan, sudah sitol misalnya Bu. Terus habis itu ada pandemi kemarin, sempat ada goyangan nggak Bu? Karena UMKM kan kebanyakan banyak yang goyang tapi tetap bertahan gitu. Tahan, UMKM itu memang luar biasa. Daya juangnya itu tinggi. Kalau dibilang nggak goyang bohong. Jadi waktu pandemi awal itu apa ya Mbak? Karena terus acara pada nggak ada kan. Itu kita padahal waktu itu kita baru sign MOU dengan salah satu BUMN. Itu dia baru kirim 400 stiker untuk snack box. Jadi oke Mbak, kita udah dikasih jadwal nih Mbak. Masih menyusul lagi 400. Jadi kisaran di 800 snack box. Tiba-tiba karena pandemi nggak jadi. Cancel. Dinas cancel semua. Kemudian MOU dengan Kodi pending. Jadi semuanya berhenti. Kemudian kan aku juga memasukkan ke beberapa toko ya. Itu kita 2 minggu itu goyang. 2 minggu. 2 minggu. Alhamdulillah ya, hanya 2 minggu ya goyangnya 2 minggu. Ini 2 tahun. Jangan. Itu 2 minggu tuh kita yang gimana ya gitu loh. Jadi akhirnya coba deh cari solusi, termasuk ini kemasan kecil. Oh, hampers. Kemasan kecil ini ya itu gara-gara pandemi itu kita berpikir kan gini, nih pandemi semua kan hancur ya, ekonomi itu udah jungkir balik. Kita waktu itu aku jual itu kayak bolu gulung, aku masuk di toko itu, satu toko sehari itu bisa 10 sampai 15 gulung. Yang besar. Iya. Itu kita ada 5 toko. Waktu itu aku belum masuk ke retail modern ya. Itu kita yang gini, retur. Bayangin dari yang nggak pernah retur itu retur. Waduh kok retur gitu ya. Sementara aku tuh orang yang tidak siap. Iya. Karena kita biasa open PO, jadi semua yang kita buat memang habis kan. Itu agak down sedikit sih. Waduh retur nih gitu kan, returnya agak lumayan lagi kan. Jadi ownernya bilang, coba deh kamu buat jangan yang gede-gede. Kepikiran lah kita dapet buat challenge lagi. Oke, kita buat waktu itu bolu gulung kita buat bentuk mini roll. Malah jalan. Sehari itu kita bisa produksi 250 sampai 300 pieces. Wow. Di luar pesanan itu hanya yang untuk kita taruh di toko ya. Tuh. Jadi kue keringnya juga begitu. Kebetulan aku baru Mbak di kue kering. Oh, pemain baru. Tapi aku tuh bukan pemain baru. Masih kalau ibaratnya anak kecil, aku tuh baru yang mau 5 tahun. Kan baru mau 5 tahun tuh masih balita. Masih nabrak sana nabrak sini gitu kan. Itu aku baru mulai itu Mbak. Aku baru mulai tahun kedua. Jadi waktu itu aku mulai yang pertama itu cuma 36 toples. Yang beli teman-temanku kuliah. Ya kasihan beli. Dengan sedikit paksaan. Beli dong gitu kan. Kemudian ya alhamdulillah mungkin mereka ngerasa cocok ya. Tahun depannya pesan lagi itu naik kita 200. Pede dong, pede kita naikkan ke adminku, kita buat 500 yuk. Gitu. 500 toples. Pandemi kan. Kita gini, udahlah Cai. Gimana nih? Duh Mbak, tapi dia gitu gini. Kok Mbak, kok udah 500? Hah? Yang bener dulu. Ternyata sampai di angka 1000. Sampai 1000. Oh, wah meningkat. Malah meningkat. Alhamdulillah. Kalau sekarang ini kita tidak sudah terkira nih jangan-jangan. Aduh alhamdulillah. Tapi justru karena kenaikan bahan kan otomatis naik tuh. Itu sih kalau sekarang masih belum kehitung nih, kita belum hitung karena memang ada penurunan daya beli. Kayak misalnya kita jajan pasar tuh satu minimarket itu kalau udah puasa itu sehari itu kita bisa kirim 100 mika. Kita kan langsung di mika-mika. Nah ini hari ke-5 ya, hari ke-5 itu kita masih
separuhnya. Kita belum berani kirim. Jadi kita lihat dulu situasi. Berarti Bu, kalau ini kan momen ya, momen hari besar keagamaan Idul Fitri bentar lagi. Itu ada nggak sih Bu kayak misalnya prediksi bakal meningkat penjualannya daripada tahun lalu karena pandemi juga udah mulai mereda gitu. Betul, pandemi mereda, tapi dibarengi dengan kenaikan bahan baku. Oh, itu mempengaruhi kita berarti? Pengaruh, otomatis kan kita akan naik nih. Apalagi bahan baku kue itu sudah sebetulnya kalau minyak tuh cuma sekali naiknya, kita yang tukang kue itu sudah mau 3 kali naik Mbak dari Desember. Sedih kan? Kalau kita naikkan, otomatis tuh daya beli akan turun. Iya. Jadi aku sih yang tahun ini justru aku waktu pandemi kemarin tuh aku malah lebih ini ya. Tapi yang ini kita agak ngerem dikit. Sambil kita lihat memang kita ketolongnya karena tahun ini kita sudah masuk di retail modern, kemudian di beberapa toko oleh-oleh dan mereka minta untuk hampers. Kita ketolongnya di situ. Oke. Berarti memang klik-kalikunya banyak ya. UMKM enggak pasti gitu loh Mbak. Iya. Ada temen tuh yang sudah gede banget ya, pasti tahu lah. Itu dia baru MOU dengan Singapura. Itu aja dia nggak berani. Kenapa? Karena dia bahan bakunya banyak pakai minyak. Minyak kan tahu sendiri. Iya. Sudah selesai kita di ghosting, tiba-tiba muncul dengan harga yang. Iya. Nah itu kan salah satu faktor yang buat kita UKM tuh agak gimana ya. Makanya aku juga agak, aduh coba deh kita agak ini ya. Kalau kue kering aku tidak naik. Tapi kalau untuk kue basah itu aku harus naik kan. Nggak mencoba mengecilkan ukuran atau? Aku kan jualnya memang semua versi mini. Aku jual nggak bisa dikecilin lagi. Aku jual itu Mbak, memang aku jual dalam versi mini. Karena aku berpikir kadang-kadang kan kalau hari besar orang banyak keperluan nih, gitu kan. Banyak keperluan, kemudian orang kan berpikir begini, nih kalau bisa uang segini aku bisa dapat banyak macam. Nah jadi aku coba tangkap lagi nih peluang itu, memposisikan bahwa kayak aku deh, kalau aku harus cuma sekian ratus ribu untuk satu macam kue kayaknya kok sayang ya. Nah itu jadi aku buat itu memang semua versi mini. Keren. Legit belum mini. Nastar mini. Belum ya? Kita mulai di kemasan ininya. Jadi ada yang separuh ini. Separuh yang kecil ya? Yang kecil. Untuk hampers ya? Untuk hampers. Terus kan orang lucu kan. Bener. Gak kerasa mau ngasih 10 orang cuma 250.000. Menangkap peluang sekali ya Bu? Harus. Bu tadi kan ada yang menarik nih ya Bu ya. Salah satunya Ibu pernah nggak ngirim sampel mokaf sampai ke luar negeri? Pernah sih Mbak. Dan itu gimana sih Bu respon dari orang luar negeri? Ternyata suka banget sama ini gitu. Kalau di luar negeri itu kan mereka memang memang mereka mengurangi banget dan mereka gaya hidup mereka udah banyak sehat. Jadi demand-nya itu lebih tinggi. Jadi kenapa nih ini ada alasan nih Mbak. Ini nih mahal loh. Iya. Kemasan ini mahal dan di Lampung nggak ada. Aku online. Ini kenapa aku buat kemasan ini? Karena waktu itu aku pernah kirim sampel ke Italia. Ibu kirim sampel ke Italia? Aku kirim sampel ke Italia dengan beberapa teman. Jadi waktu itu kita tergabung di kelas ECP, Export Coaching Program, besutan dari Kementerian Kemendak. Nah itu kan aku harus berpikir nih kemasannya, makanya aku ganti ini. Kemudian balik lagi nih Mbak, banyak teman-teman yang support, teman-teman yang sudah maju, yang sudah keluar negeri kemana-mana. Tuh dia gini, Mbak, dia lagi pameran tuh di Kairo. Mbak ini punya produk wakaf kan? Punya Mas, gue bilang. Bisa buatin aku ini nggak? Dia bilang brownies chip, pokoknya yang makanan yang kekinian. Oke Mas, bisa. Aku sih langsung bisa aja. Bisa Mas, karena pikirku aku sudah pernah eksekusi brownies. Bisa, aku bilang gitu. Bikin apa lagi ya Mbak? Dia bilang pokoknya yang kekinian deh, jangan nastar. Dia bilang kalau kue kering gini segmennya terbatas. Bener juga kan? Oke, sejenis almond crispy gini nih. Oke, udah. Dia bilang gini, Mbak ini buat, kata dia. Nanti kalau sudah buat, kita packing yang cantik. Aku yang akan bawa keluar. Jadi waktu itu dia sudah ada permintaan dari Kairo. Dari Kairo, dari Dubai, dari Singapura, dia sudah ada permintaannya. Tapi belum bisa tereksekusi. Dia
dia cuma mikir gini, ini Mbak Windu yang waktu itu eksekusi, jadi dia tuh langsung telepon. Nah pas kemarin ketemu waktu sama-sama penjurian itu kita langsung eksekusi. Dia bilang, buat nanti kirim ke aku. Siap mas, aku bilang. Itu semua terima. Dan waktu itu kita cek di Inatrade, Osaka, Jepang, itu baru di Osakanya ya, Jepang kan luas ya. Osaka itu dia terima 40% produk cookies